Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar semuanya. Kembali lagi pada sore hari ini di podcast Kesehatan Mental kita. Nah, tema kita sore hari ini akan sangat relate dengan kehidupan remaja perempuan zaman sekarang, yaitu insecure. Nah, sehari-hari ini kita sering kan mendengar insecure, ih aku insecure nih. Nah, tapi mungkin ada yang belum tahu insecure tuh apa sih gitu kan. Nah, insecure itu merupakan perasaan tidak aman di mana seseorang akan merasa tidak percaya diri, juga cemas dan lain-lain mengenai suatu hal. Insecure merupakan hal yang sangat-sangat wajar yang akan kita rasakan oleh setiap orang, karena kebanyakan orang tidak bisa menyadari kelebihannya sendiri dan terus membandingkan dirinya dengan orang lain, yang akan membuat kita selalu berpikir kalau kitalah yang selalu terbelakang. Nah, setiap orang juga memiliki perasaan insecure masing-masing pada satu hal atau sebab tertentu. Rasa insecure inilah yang pada akhirnya menjadikan seseorang individu menciptakan topeng agar sisi lain yang ingin disembunyikan itu tidak terlihat oleh orang lain. Nah, mungkin sebelum kita maju lebih lanjut, saya akan memperkenalkan 4 orang narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama, Mbak R, Mbak Y, Mbak F, dan Mbak P. Tepuk tangan dulu dong mbak-mbaknya. Oke, terima kasih. Nah, tadi mungkin para mbak-mbak sudah mendengar apa sih arti insecure gitu kan. Nah, sekarang saya mau bertanya nih, menurut mbak-mbak. Pertama deh, Mbak R. Menurut mbak, apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya insecure pada remaja perempuan? Untuk faktor yang pertama mungkin lebih ke kekurangan fisik ya. Kemudian selalu membandingkan diri dengan orang lain, masalah ekonomi, masalah keluarga, mengenai lingkungan sekitar, dan juga menganggap bahwa dirinya itu sebagai sumber masalahnya. Seperti itu. Oke, benar-benar sekali Mbak R. Nah, seperti yang tadi kata Mbak R ya, salah satu faktornya adalah kekurangan fisik. Nah, kekurangan fisik pada perempuan yang merasakan insecure ini, misalnya nih, karena adanya cacat pada tubuh yang disebabkan kecelakaan atau dan menjadikan tidak sempurna sehingga ia tidak dapat menerima dirinya atas kekurangan yang dialaminya itu tadi. Nah, contoh remaja yang insecure sama fisiknya nih mungkin seperti ini ya. Saya akan memberikan contoh ringannya. Adalah misalnya ada remaja perempuan yang memiliki berat badan berlebihan dan akan mendapatkan perkataan kasar, tentunya akan membuat remaja tersebut sakit hati. Nah, ini perkataan kasar ini seperti temannya akan mengatakan, "Hei gendut," seperti itu kan. Bukan masalahnya di zaman sekarang bukan hanya temannya, bahkan keluarganya pun bisa menyebabkan atau menyerang si remaja tersebut dengan kata-kata kasar. Dan itu hal yang merupakan sedih ya mbak-mbak semuanya. Nah, akhirnya dari masalah ini mungkin nanti remaja tersebut akan melakukan diet yang berlebihan, kemudian selalu membandingkan dirinya dengan orang, seperti kecantikannya, seperti badannya yang dia gemuk, kenapa saya gemuk, kenapa orang lain kurus, kenapa orang cantik, kenapa saya jelek. Dia akan membandingkan dirinya terus kepada orang lain. Seperti kata Mbak R tadi, salah satu faktornya adalah membandingkan diri dengan orang lain. Nah, saat remaja yang insecure akan merasa mengalami perasaan diolok-olok, dihina, dipermalukan, dan sering merasa muak dan malu atas dirinya sendiri. Jadi dia seperti membenci dirinya sendiri. Maka dari itu, remaja perempuan akan cenderung mengembangkan mekanisme pertahanan seperti penyangkalan dan penolakan. Dalam hal fisik, bukan hanya pada masalah kecantikan, namun dalam hal ini banyak penyandang disabilitas, mohon maaf sebelumnya, yang juga akan merasakan insecure terhadap fisiknya. Hal ini akhirnya membuat para penyandang disabilitas tidak merasa berharga, merasa terus putus asa, dan tidak menerima keadaannya, tidak mau bangkit dalam keterpurukannya. Dalam hal ini kita harus membantu saudara-saudara disabilitas kita dengan mungkin memberikan motivasi dan menjadi penguat saudara-saudara kita tersebut agar terus mau bangkit dari keterpurukan. Nah, tadi kita udah dengar nih
arti dari insecure. Sekarang kita masuk ke inti permasalahannya. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih ke para narasumber. Pertama ke Mbak Ye dulu deh. Nah, Mbak Ye bisa ceritakan nggak sih, ada nggak sih pengalaman yang membuat Mbak Ye itu menjadi insecure seperti itu? Oh iya, pernah. Dulu nih zaman SMA lagi marak-maraknya insecure tuh, benar-benar insecure ya. Maksudnya tuh kayak lihat pencapaian kakak-kakak kelas yang udah sampai di mana tahap mereka tuh udah termasuk orang-orang yang sukses di bidang akademiknya ya. Itu ngejadiin aku kayak insecure-nya tuh, gimana ya nanti di masa depannya, apakah bisa nggak seberuntung mereka. Nah, selain itu yang paling utama nih, faktor dari fisik. Orang-orang kok beruntung ya punya fisik yang baik, bagus, sikap yang baik, keluarga yang baik, pokoknya yang baik-baik deh. Kayak orang-orang tuh nggak punya masalah hidup yang sampai seberat kayak yang lainnya. Udah, mungkin dari aku yang paling utama dari fisik sama pencapaian orang ya, begitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Ye. Pasti ya setiap orang tuh pernah ngerasain seperti itu. Apalagi masalah fisik ya Mbak Ye ya. Itu sangat bermasalah bagi remaja-remaja yang lagi tumbuh gitu, lagi berpikir lagi senang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Oke, terima kasih Mbak Ye atas keberanian memberitahu kita tentang masalah insecure tadi. Nah, selanjutnya saya akan bertanya ke narasumber kita selanjutnya, yaitu Mbak P. Nah, Mbak P bisa nggak sih ceritakan pengalaman insecure yang Mbak P pernah rasakan? Silahkan. Baik, jadi pengalaman insecure saya yaitu terjadi ketika masa-masa sekolah, dimana saya itu tertinggal dari teman-teman. Jadi saya itu kurang bisa berpikir fokus dan mengingat. Jadi banyak mata pelajaran yang saya tertinggal dengan teman-teman hingga akhirnya saya mendapat nilai yang buruk. Jadi saya merasa insecure ketika terdapat teman-teman yang memiliki nilai bagus dan paham mengenai pelajaran dengan cepat, sehingga dan nilai-nilainya bagus dan mereka membahas nilai-nilai. Nah, saya di saat momen itu saya menjadi merasa seperti insecure, terkucilkan begitu. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Mbak P. Nah, dalam kasusnya Mbak P nih, insecure-nya lebih ke tentang prestasi, seperti itu ya. Oke, kita kunci dulu ya semuanya ceritanya, dan kita akan lanjut ke selanjutnya ke Mbak R terlebih dahulu. Oke, silakan Mbak R, gimana sih bisa sharing-sharing masalah insecure-nya ke kita? Ya, baik. Yang pertama sih pasti mengenai fisik ya, dimana saya itu memiliki berbagai teman dengan fisik yang menurut saya oke, good looking dan lain sebagainya. Di situ saya minder, sebenarnya saya ini cocok nggak sih temenan sama mereka, dimana yang fisik saya itu tuh jauh sama mereka gitu. Kemudian yang kedua, saya insecure sama orang yang memiliki skill yang bagus dalam bidang apapun, terlebih akademik ya, dimana teman-teman SMA saya itu banyak banget diterima di universitas negeri dan saya pun tidak, dan saya akhirnya diterima di universitas swasta, dan itu yang membuat saya insecure. Kemudian masalah ekonomi, teman-teman saya pasti memiliki ekonomi yang baik dari orang tuanya, tidak dengan saya yang selalu memikirkan ekonomi orang tua dan tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti hedon dan lain sebagainya, seperti main ke kafe dan lain sebagainya. Seperti itu sih Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi ke Mbak R.
Seperti yang kita katakan di awal ya, kalau insecure itu bukan tentang fisik aja sebenarnya, apalagi pada remaja, apalagi kita ini yang sedang ingin menyusun masa depan kita dengan prestasi, dengan masa depan yang cerah seperti itu. Nah, kita akan mendengar cerita kita dari narasumber kita yang terakhir, Mbak F, silakan. Ya, baik. Jadi saya dulu pernah mengalami insecure tuh waktu sekolah ya. Nah, itu ada paskib. Namanya kan paskib kan. Nah, itu saya ikut seleksi di kabupaten. Nah, di situ tuh saya melihat dari setiap sekolah tuh banyak yang ini kayak fisiknya tuh bagus, terus kayak barisnya itu kan bagus kan. Nah, aku di sini kayak ngerasa kok aku bisa nggak ya, bisa lolos nggak ya gitu. Terus kayak aku tuh kayak lebih pesimis gitu loh. Nah, itu terus aku tuh cara ngatasinya ya, aku harus harus optimis aja gitu. Itu aja sih, Mbak. Oke, terima kasih Mbak F. Nah, lagi-lagi ya, dalam kali ini kita lihat kalau misalnya insecure itu yang pertama adalah menggoncang rasa tidak percaya diri kita. Membuat diri kita menjadi lebih pesimis lagi. Lalu masalah lagi ke masalah fisik. Tapi ini loh Mbak F sudah sangat bagus, yaitu melawannya dengan sikap optimis. Nah, setelah kita mendengar dari tadi cerita narasumber kita, 4 narasumber kita, bisa nih dilihat sekali lagi kalau misalnya dalam masa pertumbuhan remaja, kita sedang menyusun masa depan yang kita inginkan seperti itu. Sehingga remaja ini banyak insecure selain dalam fisik juga dalam prestasi. Seperti kata Mbak Y tadi, insecure dengan kakak kelasnya yang sudah memiliki masa depan yang cerah. Tadi juga Mbak R bilang kalau misalnya teman-temannya itu masuk negeri, sedangkan Mbak R-nya masuk swasta. Nah, sekarang ini nih, jangan bahas insecure dulu deh, terus deh gitu kan. Sekali kita bahas gimana sih cara kita untuk mengatasi rasa insecure. Nah, salah satu rasa untuk menghilangkan insecure adalah dengan self love. Salah satu cara untuk mengatasi insecure adalah mungkin dengan menambah self love. Nah, akhir-akhir ini di tengah masyarakat yang alhamdulillahnya mulai memperhatikan kesehatan mental. Nah, yang terkenal ini bukan hanya insecure saja, tapi juga self love. Nah, sekarang kita akan menjelaskan nih, self love itu apa sih kan sebenarnya. Self love itu merupakan mencintai diri sendiri, namun bukan berarti harus memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Nah, selain kita tanya insecure pada narasumber kita juga harus tanya gimana sih cara kalian masing-masing para narasumber untuk mencintai diri kalian sendiri. Itu gimana ya? Pertama saya bakal nanya ke Mbak P dulu deh. Nah, gimana sih cara Mbak P untuk mencintai diri sendiri? Kalau dari saya, cara mencintai diri kita sendiri adalah yang pertama dengan bersyukur dan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri, dan itu sangat wajar. Jadi jika kita tidak bisa melakukan suatu hal, kita bisa melakukan hal lain yang mungkin juga orang lain tidak bisa melakukan hal tersebut, sehingga itu dapat mengurangi overthinking yang dimiliki oleh kita. Dan cara yang kedua adalah dengan jika kita insecure di penampilan, kita bisa mencoba olahraga atau skincare. Dan untuk orang seperti saya, seperti yang insecure di dunia pendidikan, saya mencoba untuk mungkin bertanya kepada teman mengenai tugas dan lebih mendalami. Terkadang meskipun tertinggal, ya mungkin belajar lebih giat seperti itu.
Oke, terima kasih kepada Mbak P. Nah, tadi ada kata-kata yang bagus banget nih dari Mbak P. Kita harus lebih melihat kelebihan kita, walaupun kekurangan kita juga seabrek ya, tapi kita juga pasti memiliki banyak kelebihan untuk mencintai diri sendiri. Nah, selanjutnya saya akan bertanya ke Mbak F nih. Nah, Mbak F gimana caranya untuk mencintai diri sendiri? Silakan. Baik, kalau dari saya kan tadi udah dibilang sama narasumber yang tadi ya. Nah, kita itu harus bersyukur, kayak menerima apa yang udah dikasih sama Tuhan gitu. Jadi kita nggak apa harus mengurangi rasa insecure itu, gitu Mbak. Oke, baik. Berarti lebih bersyukur ya, Mbak F ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke Mbak Y. Mbak Y, gimana cara mencintai diri sendiri bagi Mbak Y? Cara mencintai diri sendiri menurut aku sama ya pendapatnya kayak narasumber yang sebelumnya, yaitu yang pertama bersyukur masih hidup, bersyukur masih diberi nafas, bersyukur masih dipertemukan orang-orang baik, dan bersyukur masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu yang memang mungkin sedang kurang. Mungkin begitu ya Mbak dari saya. Oke, terima kasih Mbak Y, sangat bagus kata-katanya. Benar, walaupun kita insecure, kita harus lebih lagi bersyukur terhadap diri kita sendiri, bahwa sampai detik ini kita masih dikasih hidup dan bernafas. Nah, selanjutnya saya akan bertanya ke Mbak R. Silakan Mbak R, gimana pendapatnya tentang mencintai diri sendiri, atau cara Mbak R mencintai diri Mbak sendiri? Silakan. Mungkin dengan saya ingin melakukan tanpa perlu meminta maaf atas bagaimana saya tertawa, bagaimana saya berpakaian, bagaimana saya bermake up, bagaimana saya cara belajarnya, bagaimana cara berbicara. Nah, saya itu tidak perlu menyesal karena menjadi diri saya sendiri. Yang perlu saya lakukan yaitu membuang rasa takut. Sudah waktunya untuk menerima ini adalah diri saya, dan saya harus menghabiskan sisa hidup saya dengan diri saya sendiri gitu. Jadi mungkin mulailah mencintai kecanggungan saya, keanehan saya, kebiasaan saya, selera humor, suara, bakat, dan lain sebagainya tentang diri saya sendiri. Terima kasih. Baik, sangat-sangat bagus ya kata-kata dari Mbak R. Oke, menarik banget ya pembahasan kita kali ini, dan kita juga berharap ke semua remaja perempuan, tapi bukan hanya remaja perempuan aja sih sebenarnya, tapi untuk seluruh orang yang merasa insecure di luar sana, semoga podcast kita hari ini akan sangat berguna, dan kita berharap kita semua bisa meningkatkan self worth, dan sekali lagi kita bisa mencintai dan menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita mencintai orang lain. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber dan para pendengar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.